Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, saya Samsul Ma'arif. Eh, saya kali ini akan membawakan tema tentang bagaimana menginstal GitLab Runner yang bisa auto scaling itu dengan biaya yang rendah gitu ya. Ini judulnya saya ubah ke bahasa Indonesia karena nanti slide saya semua akan berbahasa Indonesia. Em, saya adalah seorang DevOps Engineer di DOT Indonesia. DOT Indonesia ini merupakan eh, software house yang ada di Malang. Saya berasal dari Cilacap, cuma saat ini tinggal di Malang. Eh, saya juga mengelola web nama natsita.id. Kemudian sosmed saya, Facebook, Instagram itu di samsul.web.id. Kalau teman-teman yang belum berteman, boleh ditambahkan di follow ya. Telegram saya di Samsul Ma'arif. Kalau misalkan nanti selesai sesi ini teman-teman masih penasaran dan mau tanya-tanya, itu boleh lewat Telegram. Oke, lanjut. Kata kunci untuk tema saya antaranya CI/CD, GitLab, GitLab Runner, Docker Machine. Jadi akan ada beberapa tools yang digunakan itu, akan diintegrasikan itu, termasuk Docker dan Docker Machine ya. Oke, apa itu? Ini apa agendanya? Kita akan bahas apa itu CI/CD. Mungkin masing-masing secara singkat ya. Perkenalan dengan GitLab, terus dengan GitLab Runner itu apanya, kemudian ada apa saja GitLab Runner, dan seterusnya. Ada isu umum, demo, nanti juga akan ada perbandingan biayanya penggunaan GitLab Runner itu, kemudian ada demo, ada tanya jawab juga mungkin nanti, nggak mungkin ya, pasti ada sih nanti. Oke, lanjut. Apa itu CI/CD? Ini saya jabarkan dengan bahasa saya sendiri. Sederhananya merupakan proses kerjasama antara tim pengembangan atau tim developer, tim jaminan kualitas atau tim QA, kemudian dan tim operasional. Tim pengembangan ini developer, biasanya dia akan coding di lingkungannya masing-masing, kemudian tim jaminan kualitas dia akan melakukan pengujian dari kode yang dibuat oleh tim developer. Kemudian tim operasional dia biasanya bertugas yang merilis kode atau yang mendeploy aplikasi yang dibuat oleh tim developer. Nah, proses tersebut disatukan dalam satu siklus yang dikenal dengan CI/CD ya, Continuous Integration, Continuous Deployment. Oke, Continuous Integration itu praktek integrasi kode pada repository. Jadi teman-teman developer dia akan coding di lokalnya masing-masing, kemudian di-push ke repo, kemudian di repo di sana ada proses namanya build, ada proses testing, dan itu dilakukan secara otomatis sesering mungkin ya, sedini mungkin. Ketika kode itu di-push akan langsung dites itu, di build dan dites. Nah, biasanya proses itu dilakukan beberapa kali dalam satu hari. Karena itu prosesnya sering, jadi perlu dilakukan yang namanya otomasi. Continuous delivery dari kode yang sudah dites secara otomatis di CI/CD, di Continuous Integration, kemudian akan dilakukan rilis ke staging dulu biasanya, atau ke development, kemudian ke staging. Setelah itu ada continuous deployment. Nah, ketika proses di staging ini udah mulus, sudah isu-isunya itu udah dianggap stabil gitu, biasanya akan langsung dikirim ke production. Nah, itu proses mengirim ke production itu bisa dilakukan secara otomatis dengan CI/CD ini. Oke, lanjut ya.
Nah, ini contoh siklusnya. Developer dia bikin branch baru, kemudian di push. Nah, di sini ada proses continuous integration, proses build dan test. Kita bisa lihat ini contohnya di sini, misalkan ada satu job yang gagal. Oh, ini bagian ini tesnya ada yang gagal nih. Kemudian nanti fixkan dulu di developer, dia akan nge-push fixingnya, kemudian akan dites lagi dan seterusnya, pokoknya sampai proses ini sukses semua, lolos semua, termasuk proses deployment. Kemudian akan ada proses review. Ketika udah di approve, dia akan di merge ke branch yang utama. Nah, di sana ketika udah di merge, berarti dia udah siap untuk dirilis. Seperti itu, kira-kira alurnya seperti itu. Kemudian kita kelar dengan GitLab. Kalau teman-teman pasti tahu ya, ada GitHub, ada GitLab gitu. Secara umum sama fungsinya. Bedanya kalau GitLab ini dia open source, kemudian dia fiturnya sangat banyak, dan bahkan kita bisa deploy sendiri, self hosted ya, kita bisa deploy di lingkungan kita sendiri. Fitur utamanya dia manager repository, ada fitur lainnya juga sangat banyak. Kemudian kita bisa lihat di fiturnya itu dari mulai manage, ada subgroup, kemudian ada planningnya, ada issue tracking, ada board, dan seterusnya. Kemudian ada create, ada source code management, dan seterusnya. Jadi ada ratusan, mungkin sekarang ada ribuan ya fiturnya, karena GitLab ini dia merilis satu fitur baru tiap bulan. Teman-teman bisa lihat nanti di halaman webnya GitLab di about.gitlab.com. Fitur-fiturnya lebih rinci lagi karena memang sangat banyak ya. Kita lanjut saja. Nah, kemudian kita bahas GitLab Runner. GitLab Runner ini kalau saya bilang salah satu komponennya GitLab yang itu dipakai untuk menjalankan job, kemudian hasilnya dia akan dibalikin ke GitLab. Nah, dia menghubungkan GitLab CI dengan job yang kita buat. Kemudian service continuous integration juga dia dikoordinasikan oleh GitLab Runner ini. Nah, menariknya GitLab Runner ini ada yang bawaannya GitLab. Kalau kita misalkan belum ada ini budget, misalkan kita mau deploy GitLab sendiri, ya udah kita bisa pakai gitlab.com. Kemudian runnernya juga udah ada yang bisa kita pakai, dan itu free ya, meskipun kita repo kita itu private. Itu ada runnernya juga yang free, kita bisa pakai. Kemudian nah, kita bahas macam-macam atau tipe-tipe runnernya. Ada shared runner yang tadi saya sebutkan itu, yang free itu ada shared runner ya. Shared runner itu yang udah ada bawaannya GitLab. Kalau kita pakai gitlab.com ya, itu yang free. Kemudian ada specific runner. Specific runner itu yang kalau ini tiap repo, misalkan kita bikin repo baru, kemudian kita bikin runner sendiri, berarti runner itu spesifik untuk repo tertentu gitu. Nah, kemudian ada group runner. Group runner ini ya runner yang dipakai bareng-bareng di dalam satu grup gitu. Jadi di GitLab itu kita bisa bikin grup, atau kita sebut juga organisasi ya. Jadi kita bisa deploy runner itu untuk organisasi tersebut gitu, yang nantinya kita bisa pakai untuk misalkan kita bikin repo di grup tersebut. Nah, setiap repo yang ada di dalam grup tersebut bisa menggunakan runner yang dideploy di grupnya. Nah, ini arsitektur runnernya kurang lebih seperti ini. Jadi ada GitLab server. Dalam hal ini nanti kita akan menggunakan yang free aja, gitlab.com.
kemudian runner yang nanti akan kita deploy di sini. Kemudian ini lingkungan lokal ya di laptop kita. Kemudian lanjut. Nah, umum. Nah, share runner itu sebenarnya sudah ada di GitLab ya. Kita bisa pakai free dan sayangnya itu ada batasannya gitu. Meskipun karena dia free gitu, sampai hari ini nanti sampai tanggal 30 September ini kita masih bisa pakai itu runner GitLab itu 2000 menit ya. 2000 menit per grup per bulan. Jadi kalau misalkan dalam satu grup itu, dalam satu organisasi kita punya banyak sekali repository, banyak sekali project, banyak sekali pipeline yang akan jalan, 2000 menit itu akan habis dalam beberapa hari ya. Nah, sayangnya mulai 1 Oktober nanti GitLab itu menerapkan pengurangan atau jadi runnernya itu pembatasannya itu akan menjadi 400 menit yang dari sebelumnya 2000 menit itu per grup per bulan, dan akan sangat terbatas ya. Kemudian ya sewa VPS mahal ya, kita tahu ya, terutama VPS kalau misalkan kita pakai yang di Indonesia itu ya, tapi ini memang tergantung dari spesifikasi yang kita pakai ya. Nah ini kemudian, nah ini isu yang berikutnya itu terlalu rumit untuk mengelola runner tiap project atau repo. Kalau misalkan tiap repo atau tiap project kita bikin runner sendiri, nanti ada project baru kita bikin runner sendiri lagi, kita bikin runner baru lagi, akan semakin lama kan semakin banyak runner yang akan kita kelola kan. Nah nanti config-nya juga terlalu banyak, akan terlalu rumit gitu. Nah kadang-kadang yang berikutnya spesifikasi tiap pipeline repo bisa beda ya. Kadang-kadang untuk aplikasi yang berbasis web dia hanya membutuhkan runner yang kecil misalkan, sedangkan nanti aplikasi yang gede misalkan kayak Android atau aplikasi yang bahkan udah reponya itu gede, dia akan butuh spesifikasi yang gede juga untuk menjalankan runnernya. Nah ini katakanlah kadang satu project itu ada yang backend, ada yang frontend, ada yang Android gitu kan. Nah itu bisa jadi masing-masing itu akan membutuhkan spesifikasi yang beda gitu. Nah terus kita perlu yang runnernya itu scalable gitu. Dia bisa scaling sendiri, bisa nambahkan runner sendiri pada saat dibutuhkan. Kemudian ketika udah nggak dibutuhkan dia akan otomatis dihapus. Nah yang selanjutnya menyiapkan kompleksitas dengan berkas konfigurasi tunggal. Menariknya di GitLab Runner ini nanti kita bisa menggunakan satu config untuk misalkan kita ngelola beberapa runner dengan spesifikasi yang berbeda gitu. Nah oke. Terus demo, untuk demo ini bisa teman-teman akses di sini ya. Bentar, belum. Oke, teman-teman bisa buka ini deh. Nah, untuk cara setup runnernya itu teman-teman bisa akses, ini sudah saya tulis di blog saya. Nah teman-teman nanti juga bisa baca kenapa kita perlu pakai runner sendiri dan sebagainya, dan sedikit cerita dari saya juga, singkat saja sih. Selanjutnya nah dalam hal ini kita akan menggunakan GCP ya. Teman-teman bisa juga menggunakan provider lain yang itu sudah disupport oleh Docker Machine, karena nanti kita juga akan menggunakan Docker Machine untuk
menjalankan runner ini. Kemudian kita ada satu VM khusus untuk orkestrator, spesifikasinya kecil saja, F1 micro ini, RAM-nya setengah giga dengan satu CPU, karena kita tidak membutuhkan spesifikasi yang gede ya, karena VM ini hanya digunakan sebagai orkestrator untuk menjalankan scheduler, untuk supaya dia akan bikin runner secara on demand gitu. Kemudian nah ini selanjutnya demonya saya akan menggunakan video. Saya sudah persiapkan, mudah-mudahan jelas ya. Oke, jadi awalnya kita udah punya nih satu VM runner, kemudian kita juga punya untuk case servernya saya menggunakan GCS atau Google Cloud Storage nanti sebagai case servernya. Teman-teman yang misalkan menggunakan AWS bisa menggunakan S3, Amazon S3. Kemudian saya ada repo yang nanti akan kita pakai untuk demo. Ada dua repo, ini ya Reunian, ini aplikasi berbasis Jekyll untuk generate web static. Kemudian ada Flutter juga. Nah lanjut, kemudian nah ini ada dua runner yang sudah saya registrasikan di dalam GitLab grup saya. Kemudian oke, nah sekarang kita masuk ke mana VM kita mau lihat konfigurasinya seperti apa. Jadi kalau teman-teman mengikuti tutorial yang ada di sini ya, di sini ada file konfigurasinya. Ada dari atas dulu. Nah ini ada konfigurasi runnernya, itu ada di etc GitLab runner config.toml. Nah nanti kita atur kongkarannya berapa, misalkan kita mau kongkarannya itu 10. Kemudian ada case-nya di sini tipenya GCS ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke sini aja. Nah saya akan SSH ke VM. Kemudian nah VM-nya dalam ini saya menggunakan OpenSUSE Lib 15.2. Kemudian saya akan masuk ke konfigurasi. Di sini ada 3 file ya, config.toml, config.toml.show, ada file service account-nya juga, GitLab SA JSON. File apa ini nanti teman-teman bisa baca di blog saya. Ini adalah service account untuk terhubung ke GCS ya. Oke, nah di sini akan saya tunjukkan file yang .show karena ini sudah saya hilangkan tokennya. Conquerornya saya set 10, kemudian case servernya ada pakai GCS, kemudian ada 2 ya, kalau tadi satu, nah ini N standar 1, kemudian yang satunya Google masih. Jadi saya sudah bikin 2 runner ini dengan spesifikasi yang berbeda. Untuk yang ini runner untuk web, kemudian yang ini runner untuk khusus pipeline yang untuk menjalankan Android, seperti itu. Yang untuk Android saya pakai spesifikasi yang lebih gede, seperti itu. Kemudian di sini ada konfigurasi auto scaling juga. Nah ini menariknya di sini nih, kita bisa atur misalkan ini hanya dijalankan pada jam kerja. Nah bisa juga misalkan yang weekend
kita atur juga. Nah, kalau di tutorial kita kita kasih contoh di sini. Di sini katakanlah untuk weekend itu, weekday kita atur idle time-nya itu 600. 600 itu berarti 10 menit. Nah, idle time itu nanti adalah waktu tunggu ketika ada runner udah jalan, dia akan nunggu 10 menit apakah ada job baru atau tidak gitu. Dalam waktu 10 menit kalau tidak ada job baru, dia akan dihapus runnernya atau VM-nya. Misalkan kalau weekend kita atur juga, kalau weekday itu kita atur dia 10 menit, kalau weekend kita atur 5 menit seperti itu misalkan. Nah, di sini ada juga idle count. Idle count ini saya atur kosong, jadi supaya tidak ada runner yang berjalan ketika memang benar-benar tidak ada job gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kosong. Terlalu cepat ya. Oke. Nah, ini reponya ada perubahan di sini, akan saya kirim perubahannya ke GitLab supaya nanti dia men-trigger apa namanya CI/CD-nya seperti itu. Nah, kita push, kita lihat di pipeline akan ada job yang baru. Nah, dia akan provision VM baru, namanya dia seperti ini. Jadi namanya agak sedikit panjang ya. Kemudian kita bisa lihat ada job baru yang jalan. Nah, di sini nah ini kita bisa lihat runnernya adalah runner yang kita udah definisikan tadi di awal, yang udah kita registrasikan. Jadi dia menjalankan pipeline ini ada di runner kita sendiri. Kemudian nah di sini ada proses tunggu, sekitar 2 menit untuk karena dia menggunakan OS defaultnya menggunakan Ubuntu 16.04. Nah, kita bisa lihat di sini dia preemptible. Preemptible ini dia VM-nya kalau secara cost dia lebih murah daripada VM yang biasa gitu ya, karena dia maksimal dia hanya bisa running 24 jam gitu. Jadi lebih dari 24 jam dia akan dihapus oleh Google. Kemudian spesifikasinya kita bisa lihat di sana. Nah, Ubuntu 16.04. Kita kembali. Nah, sambil kita menunggu, kita jalankan juga pipeline yang lain di repo yang lain. Kita jalankan saja, kita sambil tunggu. Nah, di sini dia juga akan ada satu ini baru. Sini juga sama, dia akan ada waktu tunggu sekitar 2 menit di awal, karena di sana ada proses instalasi Dockernya ya, karena VM yang dipakai itu adalah Ubuntu. Nah, kita bisa lihat ya udah lebih dari 2 menit dia akan langsung jalan. Oke, kita tunggu ini. Nah, ini kalau ini memang saya percepat ya supaya tidak terlalu menyita waktu. Saya percepat lagi. Nah, ini kalau nanti udah sukses, si case-nya itu akan terisi. Nah, spesifikasinya kita bisa lihat dia berbeda. Kemudian oh ya, sambil ini teman-teman yang ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung nanti pada saat sesi tanya jawab. Saya akan coba jawab ya. Nah, ini udah selesai untuk proses build-nya. Jadi dia akan ada uploading case-nya ke, nah dalam hal ini saya menggunakan cloud storage-nya Google.
Kalau kita refresh ini, balik lagi ke sini. Nah, dia udah ada file case-nya. Nah, file case ini nantinya dipakai kalau misalkan kita eksekusi jobnya lagi, dia nggak akan download lagi gitu. Oke, nah kalau misalkan kita retry, kalau tadi kan lebih dari 2 menit itu kan, kalau ini yang ini kita retry sekarang, kita bisa lihat tadi VM-nya masih ada. Nah, durasinya dia sangat pendek, 13 detik, karena dia menggunakan VM yang udah berjalan. Jadi yang saya sebutkan tadi itu sebentar, ada idle time ya, idle time-nya ini 600 detik ya, ini satuannya detik di sini. Kemudian nah, untuk keperluan demo di sini idle time-nya saya kasih 120 detik atau sekitar 2 menit ya. Nanti ketika ini udah tidak terpakai, si VM tadi itu akan secara otomatis dihapus ya. Nah, kita refresh saja. Nah, sambil kita lihat juga di lognya. Nah, ini 120 detik ya idle time-nya. Kita tunggu saja. Harusnya lebih cepat karena ini videonya sudah saya percepat. Nah, ini sudah diupload yang job yang satunya lagi. Nah, ini dia akan ada proses dihapus, penghapusan, dia stop, kemudian dia akan dihapus VM yang udah nggak kepakai atau runner yang sudah tidak terpakai seperti itu. Nah, untuk Android case-nya dia lebih gede ya. Kemudian, nah ini Android ada proses build, jadi dia akan ada file APK di sini yang bisa kita deploy. Nah, dia udah terhapus. Nah, kalau kita lihat log di runnernya, ada log dia machine remove gitu kan. Kalau kita lihat ke atas, about to remove, nah itu berarti dia waktunya udah habis, waktu tunggunya dia udah habis, udah waktunya dia dihapus gitu. Nah, kita bisa lihat mesinnya udah dihapus. Nah, sama halnya dengan yang satunya lagi sih, VM yang runner yang satunya lagi sama, dia juga akan dihapus. Nah, stopping proses, jadi proses schedulernya itu udah otomatis oleh si GitLab runner ya. Nah, dari refresh dia udah terhapus seperti itu. Jadi bener-bener on demand, bener-bener scalable gitu ya. Nah, kalau misalkan kita jalankan lagi, dia akan bikin satu VM lagi. Kemudian untuk dijalankan lagi, prosesnya akan seperti itu, berulang seperti itu lagi. Oke, sampai saat ini, sampai di sini kita kembali ke slide ya. Saya kira ini udah cukup jelas, mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Kalau misalkan ini terlalu cepat, oh ya, ini video demonya juga rencananya akan saya upload juga nanti. Mungkin akan saya update juga di dalam postingan, jadi di blog saya, jadi supaya teman-teman bisa mengaksesnya bisa di satu tempat. Entah di akhir atau di mana akan saya taruh di sini nanti videonya. Oke. Oh ya, ini blognya saya paste di kolom chat ya, kalau teman-teman nanti mau coba silakan. Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini link blog saya tadi ya, ini karena saya nggak bisa copy di sini. Saya lanjut perbandingan biaya. Nah, ini asumsinya kalau misalkan kita punya satu
satu runner, kemudian spesifikasinya sama dengan yang tadi itu N standar 1. Ini di GCP ini satu vCPU, RAM-nya 3,7 sekian. Kalau misalkan dia jalan terus menerus selama 24 jam 7 hari selama 1 bulan, maka kita harus membayar 32,64 dolar. Sedangkan yang mesin yang satunya lagi, kalau misalkan kita nyalain juga spesifikasinya sekian, dia 92,12 dolar. Kita tinggal jumlah aja. Ini kalau yang di sini dikurangi ini ya, karena saya lupa ini yang misalkan yang tanpa auto scaling ini kita nggak perlu orkestrator. Kemudian kalau misalkan kita pakai yang cara seperti tadi, yang pakai scaling, nah kita butuh satu orkestrator yang dia memang harus nyala terus, tapi kita di sini kita bisa menggunakan spesifikasi yang kecil gitu, karena dia hanya menjalankan schedulernya aja, menjalankan runnernya saja, yang kemudian akan memprovision runner-runner lain atau VM-VM lain untuk digunakan sebagai runner. Nah, di sini kita asumsikan selama 1 hari dia jalan 4 jam. 4 jam itu merupakan angka kalkulasi ya, perhitungan. Tadi katakanlah satu pipeline job itu dia running berapa menit gitu. Kita jumlahkan aja, misalkan dalam 1 hari dia running 4 jam gitu. Nah, dalam 1 minggu kita jalankan selama 5 hari kan, 5 hari kerja gitu. Jadi kalau kita hitung dia hanya habis 1,11. Nah, kalau kita lihat di ini untuk satu ini aja ini 32. Kalau kita jalankan yang on demand ini kita kalkulasikan menjadi 1,11. Yang satunya lagi dengan spesifikasi yang berbeda, kita katakanlah, jadi 1 hari kan 8 jam kerja gitu kan, jadi 4 tambah 4 8, asumsi perhitungannya seperti itu. Ini 3,47. Nah, kalau dia running terus kalau dia running terus yang sebelumnya dia menghabiskan 92,12 dolar. Oke. Nah, ini perhitungan ini berdasarkan kalkulatornya Google ya, GCP kalkulator. Yang membedakan lagi adalah yang on demand ini kita bisa menggunakan VM yang preemptible, karena VM kita atau runner kita itu bisa benar-benar on demand, benar-benar hanya pada saat kita butuhkan saja dia nyala gitu, seperti itu. Nah, kita bisa lihat perbandingannya sangat jauh ya, sangat jauh. Nah, kedua perhitungan ini di luar perhitungan data transfer ya, karena kalau kita pakai provider semacam Google maupun AWS, dia akan data transfer juga akan dihitung ya. Saya kira untuk data transfer keduanya akan sama sih, itu karena tergantung penggunaan. Oke, apa yang membedakan keduanya? Ada preemptible. Preemptible itu bentar. GCP preemptible. Nah, dia menjanjikan VM yang sangat hemat gitu ya, lebih murah gitu, dari sisi biaya itu lebih murah dan benar-benar on demand gitu. Lower price, kata kuncinya itu aja deh. Terus yang membedakan keduanya juga on demand, VM-nya running pada saat dibutuhkan saja, sama long running itu ibaratnya ya dia nyala terus gitu. Oke, saya kira bisa masuk ke tanya jawab. Presentasi saya sudah habis. Kegagalan adalah keberhasilan. Kalau misalkan kita setup runner seperti itu gagal, ya
Anggap aja itu berhasil atau berhasil yang belum berhasil. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Mungkin masih ada sekitar 10 menit ya. Ini timer saya sudah habis 35 menit. Halo. Oke, salam kenal. GitLab partnernya berarti di environment GCP Mas ya? Iya, betul. Misalkan saya punya web server Mm-hmm. di mana di GCP juga, Mm-hmm. cuman ini dia private network. Jadi web servernya ini nggak ada IP publiknya gitu. Untuk akses web servernya kita pakai Google Load Balancer gitu. Mm-hmm. Nah, apakah kalau saya memakai GitLab Runner yang by VM akan satu network dengan satu private network dengan web server tadi, itu saya bisa nggak, misalkan saya mau transfer transfer hasil CI/CD pasar proses CD-nya itu, endpoint-nya itu saya Ya. pakai private IP si web server itu. Jadi saya nggak pakai public IP gitu. Oke. Dari dalam si runnernya itu bisa komunikasi ke web server saya yang private network itu. Oke, siap-siap. Pertanyaan menarik dari Pak Akbar Ibnu ya. Oke, ini kan di GCP kita sendiri. Kita bisa atur misalkan runner kita itu di jalan di network yang sama, itu juga bisa dengan infrastruktur kita yang sudah ada gitu. Jadi komunikasi antar nanti runnernya dengan VM yang privat tadi itu bisa di network yang sama gitu. Jadi kecuali misalkan nanti setup runnernya itu di project yang beda, bahkan di network yang beda juga gitu. Jadi jawabannya sih sangat bisa ya, karena ya itu di infrastruktur kita sendiri, kita bisa atur di network yang sama juga bisa gitu. Jadi nanti ketika ada proses transfer yang tadi sudah disebutkan Pak Ibnu itu itu sangat bisa ya, seperti itu. Ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Bisa sih, bisa. Ya kita tinggal atur nanti runnernya dijalankan di network yang sama dengan VM kita aja gitu, seperti itu sih. Oke, siap. Sama-sama, terima kasih Pak Ibnu. Teman-teman yang lain silakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Atau terlalu membingungkan? Ya, kalau membingungkan bagian yang mana? Ya, ya, silakan. Oke, salam kenal. Environment-nya bukan cloud gitu, di lokal server. Ya. Nah, itu kalau misalkan, kalau tadi kan saya sempat lihat juga script GitLab CI-nya seperti apa. Nah, Ya. saya itu nggak melihat provisioning dari si VM yang di deploy di GCP-nya, Mas. Itu kalau misalkan script provisioningnya itu ditulis di mana ya? Kan kalau saya itu biasanya nulisnya itu di GitLab CI.yaml-nya. Nah, kalau misalkan
yang Mas Samsul auto scaling itu dia nulis script untuk provisioning VM-nya itu di mana Mas ya? Jadi tahu oh ini bakal deploy nih satu kayak gitu. Oke, siap. Good question. Ya. Saya jadi menyadari itu tidak di cover di presentasi saya. Cuma itu ada di catatan saya di blog yang saya tulis bahwa eksekutor yang kita gunakan di sini adalah mana nih? Nih. Eksekutor yang kita gunakan adalah Docker Machine, ya. Eksekutor yang kita gunakan adalah Docker Machine. Dia nanti yang akan memprovision VM-VM yang tadi disebutkan gitu. Nah, bentar, kok nge-lag laptop saya. Jadi yang memprovision itu adalah Docker Machine-nya ya. Nah, kita lihat di sini Docker Machine-nya, eksekutornya kita menggunakan, bentar, yang lengkap aja. Eksekutor Docker Machine, kemudian di sini machine optionnya, machine drivernya kita menggunakan Google, kemudian Google Project-nya kita tentukan di sini, kemudian jadi ini diprovision oleh Docker Machine-nya ya. Kalau jadi ini scriptnya sangat simple, itu ada di file konfigurasi GitLab runner-nya config.toml ini. Jadi kita nggak perlu membuat script khusus untuk memprovision VM-nya. Cukup kita pilihkan di sini adalah eksekutor Docker Machine, kemudian drivernya Google. Dan ini menariknya di sini drivernya kita bisa menggunakan yang lain. Misalkan kita pakainya AWS nih, ya udah kita di sini berarti drivernya AWS. Jadi bisa dibilang semua yang disupport oleh Docker Machine itu kita bisa pakai di situ. Nah, kita bisa lihat drivernya ada apa saja. Ada kalau nggak salah kita bisa pakai juga misalkan kayak DO, DigitalOcean gitu ya, AWS, bahkan OpenStack. Kemudian saya pakai list saja. Bahkan VMware bisa juga gitu. Jadi nggak cuma Google ya, kita bisa pakai yang lain. Cuma saya sendiri terus terang belum pernah pakai provider lain gitu untuk menjalankan ini gitu, karena memang di kantor saya yang tersedia itu Google itu GCP gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti juga bisa coba pakai driver yang lain, mau OpenStack, yang lainnya juga bisa. Seperti itu ya. DO, DigitalOcean, apalagi. Nah, ini machine driver, overview. Nah, ini listnya ya. VMware juga bisa, dan seterusnya ya. Terjawab ya kira-kira ya. Jadi yang memprovision itu kita tidak membuat script yang susah. Kita cukup atur konfigurasi di sini, di machine drivernya. Pilih eksekutor Docker Machine drivernya kita pakai provider mana, itu nanti tergantung dari machine optionnya, ini tergantung dari driver yang tersedia gitu, yang kita pakai gitu. Mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaannya. Siap, sama-sama. Teman-teman yang lain yang masih ada pertanyaan, kayaknya kita masih lumayan
Sampai jam berapa saya? Sampai jam 11 ya. Oh, udah habis ya? Oke. Oke, siap. Oke, siap. Siap. Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman atas kehadirannya, atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi ya, semoga teman-teman juga bisa nyobain itu nantinya di kerjanya masing-masing. Dari saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang jelas tadi atau kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.